Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Imelda Teva. Saya mahasiswa semester 5 kelas B dengan NIM 222140883 mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebutkanlah nama-nama kami menurut buku Chuang Sang Song. Menurut buku Chuang Sang Song, dalam sebutan nama yaitu adalah identitas seseorang itu sangat penting untuk dihargai, dan dalam identitas seseorang itu perlu untuk kita mengenali diri seseorang. Dalam buku ini juga menggambarkan bahwa pentingnya mengenali dan menghargai setiap nama. Dalam setiap identitas seseorang perlu untuk kita mengenali dirinya. Ketika kita memanggil seseorang, kita harus memanggilnya dengan nama aslinya, atau ketika kita sebutkan nama seseorang, kita harus sebutkan dengan nama aslinya, dan kita tidak sembarang untuk memanggil seseorang tersebut. Karena identitas seseorang itu sangat penting untuk kita pelajari. Pertanyaan yang kedua yaitu teori komunikasi menurut Aristoteles. Teori komunikasi menurut Aristoteles yaitu seni berbicara atau berargumentasi yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens. Dalam karyanya yang terkenal yaitu Retorik, Aristoteles menguraikan 3 elemen utama dalam komunikasi yang bertujuan untuk membujuk audiens. Yang pertama, ethos atau kredibilitas yang berkaitan dengan karakter pembicara. Pembicara yang memiliki ethos yang baik, yang dipercaya lebih mudah mempengaruhi audiens. Yang kedua yaitu pathos atau emosi. Pembicara juga harus mampu menyentuh emosi audiens untuk mempengaruhi perasaan dan pemikiran mereka. Yang ketiga yaitu logos atau logika. Pembicara harus menyampaikan argumen yang rasional dan logis agar audiens dapat mengikuti dan mendukung apa yang dikatakan. Jadi, teori komunikasi menurut Aristoteles yaitu dapat dipahami sebagai upaya untuk menggunakan komunikasi yang efektif, terutama dalam bentuk retorika, untuk mempengaruhi, menyelesaikan perbedaan, dan mencapai resolusi konflik melalui pertimbangan etis dan rasional. Dan yang ketiga yaitu, apa kaitan manajemen konflik dengan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20 yang berbunyi, karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa amarah atau kemarahan manusia tidak dapat menghasilkan hasil yang benar menurut kehendak Allah. Dalam konteks manajemen konflik, ayat ini memberikan prinsip penting yang relevan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif. Adapun beberapa hubungan antara manajemen konflik dengan ayat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20. Yang pertama yaitu pengendalian diri dalam konflik. Dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi konflik, kemarahan bukanlah jalan yang benar untuk menyelesaikan masalah. Dalam manajemen konflik, salah satu keterampilan penting adalah pengendalian diri dan emosi. Mengelola amarah dapat membantu kita berpikir jernih dan mencari solusi yang lebih baik dan adil. Sebaliknya, bertindak berdasarkan kemarahan seringkali memperburuk konflik dan menyebabkan hasil yang merugikan semua pihak. Kedua yaitu menghindari reaksi emosional. Yang dimaksud dengan menghindari reaksi emosional yaitu dalam konflik, reaksi emosional seringkali muncul seperti kemarahan atau kebencian. Namun, dalam kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-20 mengajarkan bahwa kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran. Ini berarti dalam mengelola konflik, kita harus berusaha untuk berkomunikasi secara rasional dan tidak dipengaruhi oleh emosi yang dapat memperburuk situasi. Penyelesaian konflik yang efektif membutuhkan pendekatan yang tenang dan bijaksana. Yang ketiga yaitu mencari solusi berdasarkan kebenaran. Ayat ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada kebenaran dan nilai-nilai yang benar di hadapan Allah.
Dalam manajemen konflik, penting untuk tidak hanya fokus pada kemenangan pribadi atau pihak tertentu, namun ketika kita mencari solusi yang adil dan mengutamakan kebenaran serta kebaikan bersama, karena semua apa yang kita lakukan, kita harus lakukannya sesuai dengan kebenaran Allah, bukan sesuai dengan kebenaran kita sebagai manusia. Yang keempat yaitu menjaga hubungan yang sehat. Amarah yang tidak terkendali sering menyebabkan kerusakan dalam hubungan. Dalam manajemen konflik, tujuannya adalah bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga dan memperbaiki hubungan antar individu atau kelompok. Pada ayat tersebut mau mengajarkan atau menekankan pentingnya tidak membiarkan kemarahan merusak hubungan, melainkan mencari penyelesaian dengan sikap saling pengertian dan kasih. Hubungan antara manajemen konflik dan ayat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20, kita dapat melihat bahwa pada prinsip untuk mengendalikan emosi, terutama amarah, dapat menghadapi konflik. Manajemen konflik yang baik mengutamakan penyelesaian yang rasional, adil, dan penuh kasih, yang sejalan dengan pesan Yakobus bahwa amarah manusia tidak menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. Oleh karena itu, pengelolaan konflik yang efektif seharusnya dilakukan dengan sikap sabar, mengedepankan dialog, dan berorientasi pada solusi yang benar dan saling membangun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.